Dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars. Hai teman-teman, perkenalkan saya Fernisa Entris dan rekan saya Daramin. Nah, sekarang kita lagi di STPN nih. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Nah, kalian penasaran kan apa itu STPN? Yuk ikutin kita terus. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus. Nah, sekarang kita lagi di aula STPN nih, cuman kita nggak bisa masuk karena lagi ada kegiatan. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We're light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We're light up. We're light up. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. Nah, untuk mengetahui STPN lebih lanjut, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu humas di STPN. Selamat sore Ibu, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan sehingga sore ini kita dapat mewawancara Ibu sebagai narasumber kami. Baiklah, kami akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu. Ibu, sebelumnya kan STPN ini merupakan sekolah tinggi pertanahan nasional ya. Nah, merupakan sekolah perguruan tinggi kedinasan yang telah cukup lama nih dan telah meluluskan ribuan mahasiswa. Nih, pertanyaan yang pertama, bisakah Ibu jelaskan apa itu STPN? Oke, terima kasih sebelumnya atas kedatangannya. Jadi STPN itu adalah Sekolah Tinggi Kedinasan di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Nah, ini adalah satu-satunya sekolah kedinasan yang dimiliki oleh Kementerian ATR. Jadi hanya ada satu ini dan di Jogja semacam itu ya. Jadi kami di sini mendidik para peserta didik yang nanti bisa bekerja di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan nanti lebih luas lagi juga bisa bekerja di sektor swasta di bidang pengukuran, kemudian juga bisa di pemerintahan daerah semacam itu ya. Kami di sini mempunyai dua prodi Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, di mana nanti lulusan dari D1 PPK itu akan menjadi asisten surveyor semacam itu. Kemudian yang kedua adalah Diploma 4 Pertanahan. Mereka itu siapa? Mahasiswa yang kuliah di sini adalah pada awalnya adalah memfasilitasi pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Jadi mereka akan disekolahkan di sini begitu sebagai pegawai tugas belajar. Ya. Kemudian berkembang D4 ini menerima mahasiswa yang dari umum begitu ya Mbak ya. Jadi tidak terbatas untuk pegawai tugas belajar saja. Semacam itu Mbak. Apakah peran public relation dalam pengembangan STPN, Bu? Kalau di STPN mungkin disebut sebagai kehumasan semacam itu ya. Saya rasa peran kehumasan di STPN ini sangat penting karena humas itu akan memberikan apa ya, informasi dan menggambarkan siapakah itu STPN melalui info-info yang diberikan oleh humas, mengenalkan STPN itu siapa kepada masyarakat luas dan seterusnya. Yang sudah Ibu jelaskan tadi nih, membutuhkan kayak semacam unit penunjang akademik seperti humas yang ada di STPN. Nah, Ibu sebagai kepala humas,
bagaimana pandangan Ibu mengenai pentingnya humas di STPN ini dalam menyebarluaskan informasi? Humas menurut saya sangat penting dalam menyebarkan informasi. Yang pertama, siapa itu STPN, begitu ya, kepada khalayak umum, kepada masyarakat di Indonesia. Itu mungkin untuk menjaring nanti mahasiswa yang akan belajar di sini, begitu ya. Selain itu, ini untuk inputnya di STPN. Selain itu, kita humas itu juga berperan menginformasikan ke banyak stakeholder bahwa kami nanti itu punya lulusan loh yang mempunyai spesifikasi semacam ini, misalnya ya, mereka mempunyai kemampuan mengukur, kemampuan di bidang pertanahan, tentu saja biar bisa diserap di dunia kerja dimanapun, semacam itu. Lalu apa saja hambatan humas terhadap STPN? Ya. Hambatan humas di STPN ini saya rasa begini Mbak ya, untuk mengenalkan STPN lebih itu merupakan suatu tantangan sendiri, karena selama ini STPN itu apa ya memang sudah lama, tetapi masih belum, menurut kami itu belum terkenal banget, belum seperti perguruan tinggi kedinasan yang lain semacam itu ya, baru terbatas orang-orang atau kalangan tertentu yang tahu. Mungkin mbak-mbak juga baru tahu ya ada STPN begitu ya. Itu merupakan satu tantangan bagi kami untuk lebih mengenalkan siapa STPN itu. Nah, dalam mengenalkan STPN ini kan tentunya ada kayak program sosialisasi atau publikasi. Nah, apa saja pertimbangan humas dalam menentukan waktu sosialisasi atau publikasi tersebut? Oke, nah kalau publikasi itu ada yang sifatnya kami lakukan harian kayak gitu ya, misalnya kami meramaikan medsos semacam itu ya, kami punya website, punya IG dan seterusnya. Kami upayakan itu ada muatan informasi tentang STPN itu seperti apa ya. Misalnya IG itu pangsanya kan anak-anak muda begitu ya, itu menyasar ke calon, tentu saja calon mahasiswa yang akan masuk semacam itu ya. Maka kami berusaha IG-nya itu ya yang agak kekinian dan seterusnya begitu ya. Selain itu bisa dilakukan kapanpun begitu ya. Selain itu, ketika menjelang pendaftaran mahasiswa baru, ada beberapa upaya yang kami lakukan. Misalnya ya, kami mengikuti pameran perguruan tinggi ya. Misalnya di minggu depan ini kami akan mengikuti pameran perguruan tinggi di suatu SMA di Jawa Tengah misalnya gitu ya. Itu merupakan suatu upaya untuk mengenalkan STPN, juga nanti untuk menjaring biar mahasiswa, calon mahasiswa itu tertarik ke STPN. Seperti yang Ibu jelaskan mengenai pameran tadi, ruang lingkupnya ini apakah cuma di sekitaran Jogja, kemudian Jawa Tengah tadi, atau seluruh Indonesia? Oh iya, kalau tadi mungkin terkait input yang dari umum ya, mungkin sambil saya tadi agak yang ada sedikit yang terlewatkan, bahwa sosialisasi itu juga kami lakukan kepada pemda-pemda di seluruh Indonesia begitu ya. Mungkin ya belum semua, tetapi melalui jejaring yang ada itu, jadi kami ada program kerjasama dengan pemda. Jadi pemda itu mengutus semacam itu ya, ada mahasiswa yang program kerjasama di kami melalui pemda-pemda itu begitu ya. Sosialisasinya ya dilakukan sepanjang waktu, dan itu terus berkembang, ya bisa dari informasi dari mulut ke mulut, melalui ya kita kan begini Mbak, lulusan kita itu kan banyak yang bekerja di kantor pertanahan. Nah, kantor pertanahan itu kan di seluruh Indonesia ya. Nah, di situ kita juga mendekati pemda-pemda yang ada di seluruh Indonesia itu. Strateginya. Baiklah, apakah STPN itu telah mencapai prestasi-prestasi yang telah dicapai, Bu?
prestasi di bidang apa dulu? Kayak di bidang yang mencakup STPN seperti pertanahan gitu loh Bu. Kayak tadi kan Ibu menjelaskan mengenai banyak nih lulusan STPN yang bekerja di bidang percatatan pertanahan di daerah kayak gitu ya. Mungkin ini ya perannya alumni atau perannya mahasiswa kami di daerah semacam itu ya. Kalau dibilang prestasi itu mungkin kalau saya menangkapnya kayak lomba atau apa gitu ya. Tapi kalau ini ya peran mungkin STPN untuk membantu program pertanahan di beberapa daerah. Jadi mahasiswa kami itu diterjunkan untuk membantu atau apa ya ibaratnya itu membantu program-program pertanahan di beberapa daerah begitu ya mahasiswa dalam bentuk PKL kemudian KKNP. Kalau di sini KKN-nya ada P-nya pertanahannya. Nah, jadi mereka praktek membantu kegiatan di kantor-kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Kemudian ada PKL yang itu juga dilakukan kebanyakan sih memang baru di desa-desa di sekitaran Jogja semacam itu mereka ada program PKL pengukuran misalnya kayak gitu ya, ada produk-produknya misalnya peta bidang tanah yang tentu saja itu akan bermanfaat bagi pemerintah desa, masyarakat desa dan seterusnya. Nah, dalam kegiatan publikasi yang dilakukan Humas di STPN ini kan sudah melakukan program publikasi dan juga sosialisasi nih Bu. Nah, apakah STPN melakukan evaluasi terkait dengan strategi bisa dibilang strategi pemasaran lah? Untuk evaluasi kegiatan kerjasama dan kehumasan mungkin ya itu kami lakukan setiap akhir tahun begitu ya. Jadi mungkin kerjasama kita dengan beberapa pihak itu dilakukan evaluasi, kemudian bagaimana kita mensosialisasikan STPN itu seperti apa, itu juga kita lakukan evaluasi. Misalnya Mbak yang tadi saya sampaikan, kita melakukan sosialisasi melalui medsos misalnya kayak gitu ya. Kan tidak semua medsos, tidak semua jenis medsos itu pangsanya sama kayak gitu ya. Jadi kan misalnya IG tadi seperti saya sampaikan pangsanya anak-anak muda, maka kita juga mengevaluasi gimana IG kita jangan-jangan terlalu serius kayak gitu ya. Kita berusaha untuk bisa anak-anak muda itu tertarik. Kalau nanti itu di Facebook misalnya kayak gitu ya, itu sudah beda pangsa lagi misalnya kayak gitu, itu kita lakukan evaluasi. Selain juga tentu kegiatan yang lain. Satu pertanyaan terakhir nih Bu. Iya. Bagaimana dukungan pihak STPN ini terhadap Humas berkaitan dengan pemasaran lembaga pendidikan ini? Oke ya. Kami rasa dukungan lembaga STPN terhadap upah humas dan kerjasama itu sangat-sangat support begitu ya, dan banyak kegiatan kami yang kami ajukan kemudian didiskusikan dengan pimpinan itu disupport banget begitu ya, malah didukung dan disemangati semacam itu ya, karena bagaimanapun peran humas itu sangat penting Mbak. Humas itu sebagai apa ya, yang mengenalkan wajahnya STPN itu ke masyarakat umum itu adalah humas itu tadi. Ya. Oke Bu, baik Bu. Terima kasih ya Bu atas waktu Ibu yang telah meluangkan agar kami dapat mewawancarai Ibu. Iya, sama-sama. Jika ada salah kata kami minta maaf ya Bu. Sama-sama. Terima kasih. Iya. We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars.
Kak, sama saya ini dari Universitas Amikom Jakarta. Mau nanya mengenai STPN nih. Nama kakak sebelumnya siapa ya? Perkenalkan, nama saya Pria Dinanti dari Prodi D1 Pengukuran dan Pemetaan Perekonomian. Tahu STPN ini dari mana ya Kak? Kalau STPN ini awalnya dari yang pertama saya lihat akun Instagramnya STPN, kayak oh keren juga ya sekolah kedinasannya. Terus dari situ juga tahun kemarin tuh kakak saya coba di sini, jadi pas saya lulus juga tuh saya kayak tertarik juga masuk sini, akhirnya masuk di sini lulus juga, jadi ya udah lanjut ini. Segitu aja ya Kak, tentang breakdown-nya. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We'll light up. We'll light up. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this. Oke Kak, pengen wawancara sebentar ya, terkait tentang kampus SPTN. Nama kakak namanya siapa? Sultan Syahram Tuarita. Dan kakak Wahyu Satria Trihartono. tahu SPTN dari mana? Dari keluarga, Masa? media sosial dan keluarga. Selama perkuliahan ini, menurut kakak kampus SPTN gimana? STPN ini kampusnya cukup baik kan, dalam bidang pertanahan Kementerian Agraria kan, di bawah naungan Kementerian Agraria. Menurut kakaknya? Menurut saya juga sama, cukup baik. Kalau untuk apa ya, memperdalam ilmu pengukuran dan pemetaan. pemetaan di sini tempatnya bisa. Kakak tahu kampus Amikom nggak? Apa? Tahu kampus Amikom nggak? Kurang Oh, nggak tahu ya? Soalnya dari Sama, kurang luar tahu. kota. Oke, terima kasih Kak. Night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it. Nah, itu tadi informasi mengenai STPN. Terima kasih. Thanks for watching. Bye.